Rasulullah memberikan gambaran bahwa al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalid atau man yukhalil. Seseorang itu akan ikut keyakinan agama yang diyakini betul, terserah yang selalu dekat dengan dia. Artinya yang terus didengar itu apa? Umpama tidak diselubungi, dibungkus dengan atas nama Quran, hadis, mangkul, musnad, mutasil, saudara. Umpama enggak begitu, sesuatu yang salah itu kalau terus disuarakan, lama-lama paling tidak orang terbiasa, dianggap sesuatu yang biasa saja. Wah, dulu kita dimakan doktrin, namanya doktrin, karena itu kesalahan, apalagi dibungkus dengan kemurnian. Orang awam yang belum meneliti dalil Al-Quran dan Sunnah, belum hafal, belum paham betul, apalagi belum paham manhaj tadi salafus saleh, ya sudah termakan oleh doktrin tersebut bertahun-tahun, kerasan, ya, koyo-koyo gak ono jalan surga selain menetapi apa? Quran, hadis, jamaah bahasanya. Sepertinya begitu. Sudah tertutup jalan lain, apalagi tiap hari ini adalah jalan tunggal, satu-satunya jalan. Dalilnya mana? Dalilnya benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Yang tidak benar apa? Artinya, pengertiannya, penjelasannya. Wa anna hadza, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Nah, coba. Ini Al-Qur'an. Sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Kira-kira dulu dimaknai apa? Jamaah. Walaupun merujuknya tetap nulis Quran, tapi di benaknya itu jamaah. Quran yang kita ini loh, yang jamaah ini loh. Bukan Quran yang dipahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bukan. Nah, buktinya apa? Buktinya nggak pakai rujukan itu. Kalau pakai rujukan tafsir maksur, tafsir mangkul lah, baru itu namanya ngikuti manhaj salafus saleh. Karena apa? Karena di tafsir misalkan Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain, di situ diterangkan bagaimana Ibnu Umar, bagaimana bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Qatadah, bagaimana Mujahid. Rasulullah memberikan gambaran bahwa al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalid atau man yukhalil. Seseorang itu akan ikut keyakinan agama yang diyakini betul, terserah yang selalu dekat dengan dia. Artinya yang terus didengar itu apa? Umpama tidak diselubungi, dibungkus dengan atas nama Quran, hadis, mangkul, musnad, mutasil, saudara. Umpama enggak begitu, sesuatu yang salah itu kalau terus disuarakan, lama-lama paling tidak orang terbiasa, dianggap sesuatu yang biasa saja. Coba sampean tidak merokok, tapi tiap hari duduk sama orang merokok. Pertama mungkin Anda batuk-batuk, bahkan mungkin ya loro barang, ya sesek barang. Tapi suwi-suwi situ terus, namanya terbiasa, biasa saja. Karena dalilnya ada kan, orang Jawa kan, al biasa'u dalil kita mbiyen niku, al biasa'u minal kulino jadi. Karena biasa hilanglah rasa. Orang kalau terbiasa ya sudah dianggap hal yang biasa. Sesuatu yang berat menjadi ringan karena biasa.
Contohnya orang angkat-angkat beras di pasar, para kuli itu. Lalu kita lihat bagaimana satu karung sak kintal lah itu hanya dipanggul gitu, isoi ngenetai. Jadi naruhnya juga mudah kan. Coba kita nggak pernah latihan, nggak terbiasa, suruh manggul 50 kilo aja so ambruk itu. Karena nggak terbiasa. Kalau sudah biasa ya biasa. Itulah gambaran kehidupan ya, bahwa dulu kita dimakan doktrin, namanya doktrin, karena itu kesalahan, apalagi dibungkus dengan kemurnian. Orang awam yang belum meneliti dalil Al-Quran dan Sunnah, belum hafal, belum paham betul, apalagi belum paham manhaj tadi salafus saleh, ya sudah termakan oleh doktrin tersebut bertahun-tahun kerasan. Koyo-koyo gak ono jalan surga selain menetapi apa? Quran hadis jamaah bahasanya. Sepertinya begitu. Sudah tertutup jalan lain, apalagi tiap hari ini adalah jalan tunggal, satu-satunya jalan. Dalilnya mana? Dalilnya benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Yang tidak benar apa? Artinya, pengertiannya, penjelasannya. Wa anna hadza, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Nah coba, ini Al-Qur'an. Sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Kira-kira dulu dimaknai apa? Jamaah. Walaupun merujuknya tetap nulis Quran, tapi di benaknya itu jamaah. Quran yang kita ini loh, yang jamaah ini loh. Bukan Quran yang dipahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bukan. Nah buktinya apa? Buktinya nggak pakai rujukan itu. Kalau pakai rujukan tafsir maksur, tafsir mangkul lah baru itu namanya ngikuti manhaj salafus saleh. Karena apa? Karena di tafsir misalkan Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain, di situ diterangkan bagaimana Ibnu Umar, bagaimana bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Qatadah, bagaimana Mujahid, ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu, baru kita tahu oh gini toh pengertian. Dulu enggak kita. Ya. Disiapkan Quran khusus, dibeli dari pusat, ya. Siapa yang bakul himpunan karo bakul Quran biyen? Orang sangacung. Khusus Qurannya renggang, siapkan, sampai bolpennya juga khusus. Ki bolpennya jamaah. Yang apa itu? Bolpen apa ngarani? Hitek lah. Padahal dari Surabaya, dari yang dindi akeh. Dan perasaan ini, wah bolpennya galipat kan. Perasaannya, karena dipakai untuk makna, namun kenyataannya tidak merujuk kepada tafsir yang memang itu sejak dulu, zaman dulu begitu itu. Saya paling kaget di Masjidil Haram itu diantaranya saya cari yang kalau sorogan ilqa biasa guru menjelaskan, tapi yang tidak pakai rujukan itu nggak ada, langsung manggung. Yang ada itu kitab-kitab para ulama yang di situ sudah lengkap Quran, hadis, penjelasan. Nah itu seperti kitab ini misalkan Aisyarus Syuruh, kan sudah lengkap semuanya. Kalau Al-Quran pasti pakai tafsir. Saya di Masjidil Haram belajar saat itu yang langsung dari guru, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, An-Nasafi, tafsir An-Nasafi. Itu langsung dari guru. Nggak ada saya lihat guru ngajar tafsir kok nerangkan harus manggung terus kayak kita, itu nggak ada. Semua ada rujukannya. Itu baru namanya mengikuti apa? Manhaj, tata cara belajar sebagaimana salafus. Parahnya lagi apa saudara? Dulu kita ditanamkan bahwa itu kitab karangan yang maksudnya adalah kesesatan,
tidak murni. Masa kita angen-angen sekarang lah ya. Kitab yang disusun rapi banget bahasanya, serta yang nulis itu adalah para ulama yang ahli. Dan kitab itu dipakai oleh orang sak dunia. Kitab karangan menyesatkan. Terus yang di sini nggak pakai kitab, kesimpulan dari gurunya tidak ahli bahasa Arab. Hanya nerimanya dulu, wes mbiyen ngono kuwi. Kalau ditanya, lah kok ngeten keterangannya? Oh ngono kuwi ya ngoten. Sitoke orang ngono, aku orang ngono. Lah, sak teman itu lah enggak sama. Mbiyen dek kali awen ngene keterangannya. Oh nang ngene Murisan. Dekat sini kan? Orang ngono keterangannya, geger karena dhewe. Itu ulama sepuhnya, Saudara. Sepuh, sesepane ampuh. Masya Allah, kalau saya ingat sekarang, dulu saya sebelum ke Mekah mengikuti namanya pengajian ulama sepuh. Saya yang inisiatif diam-diam deloki tafsir. Tapi ya wong ulama ini nggak ngerti fi'il madhi, mudhari, orang ngerti. Padahal ulama sepuh itu. Orang ngerti di isim fa'il, di tamyiz nih yang ngerti nih apa nih, kadang urung wayahe apa nih Bang, apa nih wis pokoke mbiyen aku ngene, apa nih batinku apa nih, mesti diingat sekarang. Masya Allah, waktu itu waktu saya ikut itu sebelum ke Mekah pun saya sudah diam-diam ya wis mulai bukai Aisarut tafasir apa dan lain-lain. Gurunya siapa? Pak Masudi. Gurunya Mubalik itu, karena saya lihat Pak Masudi juga buka, saya diam-diam juga buka juga. Kalau makna Bang Coro Jawa itu ibris namanya Qurannya. Ibris makna bahasa Jawa itu lengkap, itu utawi iku. Makanya Mbah Hudi itu lengkap karena niru di situ. Aslinya secara umum ulama sepuh itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti. Mau jadi angan-angan sekarang, Masya Allah, betapa jauhnya meninggalkan tafsir, ngatakan itu apa kitab karangan menyesatkan, terus nggawe tafsir dewe. Lah itu coba, orang nggak punya kapasitas, nggak ngerti bahasa Arab kok bisa mau bikin tafsir sendiri, lalu mengaku inilah yang paling murni. Dari mana? Dari Kediri. Dari mana? Wah, guru saya ini, akhirnya Pak Haji Nur Hasan. Pak Haji Nur Hasan dari mana? Dari Mekah. Dari Mekah siapa? Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan nggak pernah ngajarkan tafsir.